Terakhir, ini yang aktual, misalnya bagaimana BPSS ala Mas Ozi yang diadopsi dari konteks kesehatan ini melihat kebijakan makanan bergizi gratis dari tingkat SD sampai SMA. Bagaimana kira-kira BPSS, karena ada biologisnya di situ, melihat soal itu. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya akan menjawab dengan jujur meskipun sebenarnya ibu saya merupakan orang pemerintahan. Sebagai seorang peneliti, saya perlu mengakui bahwa kebijakan MBG merupakan pemenuhan atas aspek biologis siswa. Tapi ketika kita membaca dari teori ekologi Bronfenbrenner, ketika yang diintervensi hanyalah perutnya, tanpa kemudian mengintervensi lingkungan pendidikannya, artinya ada lompatan jauh yang kemudian tidak bisa kita harapkan bagaimana sebenarnya nanti MBG ini akan berefek bagi perkembangan pendidikan bangsa. Artinya tidak hanya perutnya saja, Pak. Artinya, oke, saya sebagai peneliti meskipun sebenarnya tidak suka dengan kebijakan tersebut. Karena apa? Karena yang diintervensi hanya perut dan hal-hal yang lain tidak kurang diperhatikan atau bahkan lebih diperburuk lagi. Artinya seharusnya lingkungan juga yang ditumbuh kembangkan tidak hanya pada bagian perutnya. Mungkin juga saya bisa katakan bahwa ada pola-pola trade off di dalam kebijakan. Ketika satu ditekankan, oh ternyata yang satu itu bisa berefek menurunkan pada yang lain. Misal ketika alokasi uang dibawa ke MBG, maka trade off-nya adalah ya penurunan alokasi anggaran pada hal yang lain. Mungkin seperti itu yang bisa saya gambarkan. Namun sebagai seorang peneliti, saya perlu akui itu mengakomodasi kebutuhan biologi siswa. Baik, makasih. Bisa dijawab boleh tidak, tapi langsung akan saya serahkan kepada Ketua Sidang. Baik, Pak. Berarti rekomendasinya dihentikan, diperbaiki atau dilanjutkan? Tunggu setelah pesan-pesan berikut.